Hai guys, selamat datang di Siniar, Sinergi Alumni KPS FH Unair yang diinisiasi oleh Biro Alumni KPS FH Unair. Teman-teman, terima kasih untuk Biro Alumni. Di sini dengan aku, Melati Milda Syari Ramdhani, akrab disapa dengan email. Aku member KPS FH Unair angkatan 2022 dan di sini udah ditemani nih sama Mbak Rintan sebagai bintang tamu kita di podcast hari ini. Boleh kenalan dulu nih Mbak Rintan. Oke, halo, perkenalkan aku alumni KPS tahun 2013 masuknya. Namaku Rintan Nurinda Saryawar Putri, panjang ya. Iya. Aku dulu jadi eksternalnya KPS. Oke, mungkin teman-teman kalau mungkin udah banyak yang tahu nih karena followersnya Mbak Rintan juga udah banyak. Ya Mbak Rintan udah ratusan ribu ya di Instagram. Iya. Mungkin teman-teman bisa langsung cek Instagram bagi yang belum follow ya Mbak Rintan. Iya, oke. Akrab disapa dengan Mbak Rintan Putri nih. Oke, Mbak Rintan, mungkin awal-awal kita bahas sedikit tentang kenapa sih Mbak Rintan dulu memilih KPS FH Unair sebagai wadahnya Mbak Rintan untuk organisasi pertama nih di FH Unair. Iya, jadi dulu itu waktu aku ospek itu tuh ada kakak kelas yang memperagakan memperagakan jadi hakim, jadi jaksa, jadi lawyer gitu. Jadi kayak kok keren ya gitu. Jadi kayak tertariknya dari situ sih. Emang waktu itu kebetulan pengen jadi lawyer kan. Terus kayak wah keren banget nih kalau aku bisa berlatih gitu kan. Jadinya ya udah ikut KPS lah gitu. Nge-staff juga ya di Nge-staff juga, eksternal. benar-benar. Oke, tapi Mbak Rintan dulu sempet nggak kan KPS ini kan identik dengan NMCC-nya ya Mbak ya? Bener, iya. Mbak Rintan dulu sempet nyobain nggak NMCC? Sempet gitu? dong, dua kali. Keren banget teman NMCC 2 kali. Iya, 2 kali. Capek banget loh Mbak NMCC. NMCC. Banget. Tapi kayak nagih aja gitu. Walaupun nggak menang ya. Gimana kalau menang ya? Bener. Nggak menang aja masih mau nyoba lagi. Iya, nih, bener. teman-teman. Yang paling seru tuh part tidur kampusnya itu loh, seru. Masih di gedung B sini kan Mbak? Kadang gedung B, kadang gedung C gitu. Oh, gedungnya di sini juga? Iya, di sini di atas yang ruang sidang yang gede itu. Masih ada nggak ya masih sekarang? ada ruang sidang 305 itu kan? Iya benar, yang gede itu, yang proper. Oh, di situ. Iya, boleh? di situ. Kita tidur di situ dulu. Oh, kalau tahun ini maksimal jam 8 ya Mbak, kebetulan. Udah nggak boleh nginep kampus? Nggak boleh. Oh, dulu tuh sempat di BEM. Oh iya, di ruang BEM kan? Iya, di ruang BEM. Terus gedung B. Pokoknya kalau nggak ruang BEM ya gedung C lah. Iya. Situ sih. Seru juga nih tahunnya Mbak Seru Rintan. banget. Tahun ini kita lebih agak terbatas, tapi semoga delegasinya menang nih Mbak. Amin. Ini. Dulu sekarang berkasnya masih tinggi-tinggi nggak? Iya, masih tinggi-tinggi, masih banyak sama. banget. Tapi nih Mbak Rintan, kan Mbak Rintan nih nyoba NMCC udah 2 kali. Terus di KPS yang mungkin orang mengenal KPS nih karena NMCC-nya gitu kan Mbak? Benar. Terus Mbak Rintan sekarang berfokus di karir sebagai influencer atau konten kreator. Apa sih yang membuat Mbak Rintan untuk memutuskan, oke, aku akan berkarir sebagai konten kreator gitu Mbak? Apa hal yang pertama kali Mbak Rintan terbesit kenapa memilih konten kreator? Sebenarnya nggak ada kesengajaan ya buat jadi konten kreator. Dulu waktu aku pindah ke Jakarta itu tuh aku kerja korporat juga sebenarnya. Terus habis gitu kan emang basicnya emang suka dunia digital ya, maksudnya kayak suka rekam-rekam, terus suka ngedit, habis gitu suka banget lah pokoknya posting-posting gitu, padahal bukan siapa-siapa ya gitu. Terus habis itu aku nemu jalannya waktu aku pindah di Jakarta itu sih sebenarnya. Jadi sembari aku kerja, terus aku kayak upgrade aja sih, upgrade dari HP, terus upgrade kamera, pokoknya segala macam yang berkaitan tentang dunia digital itu aku upgrade dari hasil gajiku di sana itu kan. Terus kok lama-lama ya aku ngeliat peluang aja sih di sana, ternyata jadi content creator di sana tuh ya lumayan gitu. Bahkan kenapa aku memutuskan untuk aku bener-bener fokus ke dunia content creator ya karena uang gaji dari content creator lebih gede daripada gaji sebagai budak korporat, ibaratnya gitu. Apalagi kerjanya fleksibel gitu ya Mbak? Iya, fleksibel, kan? Bener. Kayak apalagi kan cewek ya, kalau udah punya anak ya apa sih yang difokusin ya kan? Kayak ya walaupun
kalau aku sih, menurutku sih aku ambisius ya. Dari dulu waktu aku kuliah itu aku ambisius banget sih. Udah, aku selalu ngikutin kegiatan kampus tuh, pokoknya anak ambisius lah, semua diikutin gitu. Oh iya benar. Tapi aku tetap bisa mempertahankan IPK aku, kayak lulus aja alhamdulillah cum laude gitu. Jadi kayak ternyata waktu udah jadi ibu, keambisiusanku ternyata berkurang karena udah punya anak gitu. Jadi kayak yang diutamain ya perkembangan anak itu. Terus kayak aku mikir kan, kayak gimana ya caranya biar aku bisa deket sama anak tapi aku tetap masih bisa menghasilkan gitu. Ternyata jadi content creator itu jawabannya. Barintan ini ternyata ibu muda yang produktif ya teman-teman. Bener. Bener, kalau teman-teman bisa lihat dari akun Instagramnya Barintan tuh, Barintan aktif banget upload konten tentang sebagai ibu muda dan traveler juga ya Mbak Rintan. Iya, benar. Jadi mungkin memang passion Mbak. Iya, kalau menurutku, kalau kata orang ya, kerja yang enak itu dari hobi yang dibayar. Benar itu ternyata. Benar. Benar. Padahal dulu aku benar-benar pengen jadi lawyer sih. Cuman kan lawyer juga sama ya, maksudnya kayak pebisnis juga ya lawyer itu. Mungkin ya nanti suatu hari aku pakai itu sih. Maksudnya aku udah sumpah advokat juga. Sudah, jadi tinggal kita prakteknya aja sih gitu. Oke. Tapi dulu waktu jadi mahasiswa Mbak Rintan sempet nggak sih kayak berekspektasi jadi content creator sebenarnya? Enggak. Dulu nggak ada dunia kayak begini. Oh iya benar. Iya, Berarti nggak Mbak ada. Rintan mulai nyemplung di dunia entertainment itu ini ya, awal-awalnya jadi awal-awal ramenya jadi selebgram gitu ya Mbak ya? Dulu itu karena aku punya bisnis, jualan aja sih sebenarnya, bukan bisnis, kayak nggak kenal aja bisnis itu apa ya kan, karena kan bukan, nggak punya basic apa-apa, orang tua aku juga bukan pebisnis gitu kan, jadinya kayak jualan ini loh. Dulu tuh kalau kita sidang kita ngasih hadiah floris itu, aku tuh buket bunga iya gitu kan, buket Mbak. bunga, buket jajanan gitu-gitu. Terus habis itu ya udah, akhirnya kok aku telatenin berkembang. Disitulah aku kayak suka upload, terus di situ kan dituntut untuk nge-review ya, nge-review produk kita gitu. Makanya dari situ sih aku kayak suka, kok seru ya ternyata jualan belum punya ijazah S1 udah punya duit gitu. Makanya ketagihan. Tapi memang menjanjikan banget ya. Menjanjikan banget. Terus aku S2 itu aku bisa bayar sendiri dari aku jualan itu. Keren banget. Iya, dari jualan buket bunga, buket jajan itu aku bisa bayar sendiri di S2 itu. Ini Mbak Rintan sekarang masih nggak sih bisnis buket-buket gitu? Kalau sekarang sih udah nggak, gara-gara COVID waktu itu. Iya sih, benar. Itu udah tutup. Terus habis itu kan aku pindah ke Jakarta itu udah mau kerja aja sih. Oh iya sih. Kalau Mbak Rintan masih jualan buket, Mbak Rintan ini legendnya istilahnya teman-teman. Soalnya buket tuh waktu graduation dan lain-lain masih laku banget. Masih laku banget. Gila-gilaan Apalagi banget. dulu tuh orang jarang yang bisa bikin. Nah, Kok sekarang sih sebenarnya udah banyak tutorial, jadi udah pada bisa bikin ya. Sendiri dijual gitu kan. Bener. Keren teman-teman. Tapi sebenarnya karena di dunia konten kreator ini, ilmu hukum apa sih Mbak yang masih terpakai sampai saat ini? Oke. Masih terpakai banget. Namanya bisnis itu pasti butuh hukum. Oke. Kalau aku ya, dari sebelum aku terjun di dunia content creator, waktu aku jualan itu, itu tuh kalau kita nggak sadar hukum, kita banyak ditipu loh. Oh iya benar. Karena banyak orang yang kayak akun bodong, pura-pura jadi pembeli, pura-pura mau apa namanya, mau order banyak, jutaan tuh banyak loh. Kalau kita nggak sadar hukum dan kayak kita nggak berhati-hati, itu tuh mereka bakalan, kita jadi santapan sih. Jadi peluang ya bagi jadi mereka. Peluang iya. Aku sekali aja sih dulu pernah ketipu. Oh iya. Iya. Berarti Mbak Rintan juga sempet tapi awal-awal emang kan bener-bener nggak ngerti apa-apa benar. Gitu sih. Oke. Tapi latar belakang sebagai sarjana hukum ini membawa POV apa sih Mbak untuk pekerjaan Mbak Rintan saat ini? Jadi kan kita berhubungannya sama brand ya, kalau jadi content creator itu. Nah di situ tuh
itu juga kita ada kayak SPK setiap kali mau kerja, setiap Iya. kali mau konten itu selalu ada SPK-nya dulu, surat perjanjian. Nah, gimana kita bisa ngerti surat perjanjian? Maksudnya itu kan lahan bahasa untuk orang ditipu juga di situ Iya sih, kan. benar, Maksudnya klausul-klausul yang nggak kita Yang karet gitu ya, yang Mbak. karet itu bisa banget itu buat kayak merugikan kita tuh bisa banget. benar, Makanya benar, kalau benar, kita nggak sadar hukum itu tuh bakalan merugikan kita banget sih. Oh, ini menarik sih tentang Iya. SPK ini ya Mbak. Ternyata Iya, content creator benar. juga bikin surat-surat Iya, perjanjian gitu ya. apalagi kalau nominalnya udah jutaan ya, itu pasti riskan banget sih karena banyak banget brand tuh juga yang nakal gitu, kayak dia janjinya 14 hari nih pembayaran setelah upload dan store insight gitu Iya, kan istilahnya. Itu kadang ada yang molor gitu. Aku juga pernah kejadian kayak gitu. Untungnya udah ada SPK-nya jadi aku bisa Itu mengikat ya Mbak? bisa untuk- mengikat, iya. iya bener. Oke, tapi pasti ada hal-hal lain, hal-hal baru yang Mbak Rintan dapatkan kan ketika Mbak Rintan terjun di dunia content creator ini. Kalau boleh tahu apa sih Mbak? Spill dikit dong Mbak. Hal-hal Hal-hal apa apa yang nih ya? hal-hal menarik yang Mbak Rintan tekuni ketika jadi content creator. Selain tentang hukum gitu. Oh oke. Selain tentang hukum sih yang aku tekunin ini, aku suka lebih suka explore dunia luar aja sih gitu. Maksudnya oh ternyata dunia itu nggak cuman di sini gitu. Maksudnya Iya. gini, dulu orang tua kita, even orang lain, maksudnya berpikiran selalu kalau kerja itu di kantor gitu. Iya benar. Iya benar kan. banget, benar banget. Ternyata kita tuh bisa kerja nggak harus di kantor. Kita bisa kerja fleksibel, kita yang ngatur. Justru sekarang modernnya kayak gitu nggak sih? Iya benar. Freelancer kali ya. Mbak. Freelancernya Iya, kayak gitu. freelancer. Bahkan sebelum aku jadi content creator itu, waktu pindah ke Jakarta, itu tuh aku bisa tahu gitu. Ternyata ada kok kerja kantoran yang bisa WFH gitu. Jadi karena aku ikut startup ya dulu di Jakarta, itu kayak memberi apa ya pandangan yang berbeda gitu loh. Kalau kita kan dulu kan pengen jadi orang BUMN, kalau enggak PNS gitu ya. Iya benar banget. Kalau di startup tuh beda banget gitu. Jadi kita tuh sama CEO-nya itu langsung bisa in touch gitu loh. Kita bisa langsung berhubungan. Jadi kita tuh Oh. apa ya? Kita tuh nggak kerja. Kalau kata orang tuh kalau perusahaannya udah gede banget kayak BUMN, itu tuh kita kayak jadi robot aja gitu. Maksudnya Oh, iya sih, kayak benar. ya udah kita kerja sesuai template gitu. Pakem gitu ya Mbak, apa yang dikerjakan. Kebetulan kan aku waktu di startup ini juga jadi legal nih. Oh ya. Itu bener-bener beda banget kayak di kuliah. Jadi kayak bener-bener penjahat tuh bener-bener ada gitu. Kayak bahkan e-commerce yang gede tuh waktu tuh jadi kliennya kantorku tuh. E-commerce yang gede aja itu nggak bisa bayar nggak bisa bayar apa kayak tagihan gitu loh. Itu tuh bener-bener ada. Kayak kita tuh ngelihat bisnis yang sebenarnya itu bener-bener ada gitu. Kejahatan-kejahatan bisnis itu bener-bener ada. Makanya oh dulu waktu di hukum bisnis ternyata kita diajarin sadar hukum tuh ternyata untuk ini gitu. Untuk mengatasi ini gitu. Problem solving akan kejahatan ini gitu. Gitu. Keren banget ya, ternyata praktik di dunia kerja itu Lebih ribet banget. Iya. tapi karena Mbak Rintan udah banyak mengalami hal-hal yang mungkin mengejutkan ketika Mbak Rintan dulu kerja di Jakarta nih Mbak. Kalau misal tantangannya Mbak Rintan sendiri untuk jadi influencer sekarang ini ada nggak sih Mbak? Apalagi Mbak Rintan tantangan. sekarang ngurus anak juga kan. Iya benar. Yang pertama sih waktu ya kayaknya ya. Oh iya benar. Jadi harus dibagi kan. Iya. Kayak sebenarnya waktu awal-awal susah banget ini karena kan jadi ibu baru tuh belum baby bluesnya ya kan. Terus kayak ini gimana biar anak bisa terus makan. Soalnya itu apa ya? Susah, anak makan tuh kita udah bersyukur banget kalau dia mau makan. Itu ternyata bener ada. Aku kira dulu kayak Oke. ya aku pengen deh jadi ibu yang baik banget. Gak mungkin deh ada anak yang gak mau makan. Ternyata aku ngalamin sendiri. Oh anak gak mau makan tuh ada loh ternyata. Itu jadi kayak stresnya tuh bertambah gitu. Jadi dulu tingkat
kalau kerja kita nggak mikirin anak ya, Iya, jadi kayak benar. ya udah kerja aja tiap hari kerja lembur oke lah gitu-gitu. Sekarang nggak bisa, kayak harus ini anak gue makan apa ya sekarang gitu. Jadi tantangannya yang pertama adalah waktu, ya, Waktu, Mbak? iya. Oke. Yang kedua kalau jadi content creator kita harus terus kreatif sih, Oh iya, benar. karena Mengikuti- content creator tuh sebenarnya replaceable. benar. Semua bisa jadi content creator sekarang, asal kamu punya HP yang ini aja lah, yang Yang proper mendukung. aja. Udah Bener, cukup, bener. kamu udah bisa jadi content creator Vlog, berapapun daily followersnya. vlog. Iya. Bener. Tapi Mbak Rintan, kalau sejauh ini jadi influencer atau content creator, Mbak Rintan lebih nyaman untuk konten dalam bidang apa nih, Mbak Rintan? Selain Kalau aku sih dalam bidang mom and baby ya, mom Iya. and baby sama itu traveling, gitu. Traveling. Karena suka aja explore di tempat-tempat baru gitu. Oke, seru banget nih teman-teman. Kalau misal teman-teman lihat akun Instagramnya Mbak Rintan tuh, Mbak Rintan aktif banget. Mungkin teman-teman mau menjadi ibu muda juga seperti Mbak Rintan atau menjadi pedoman nanti ya. Nanti atau traveling juga. Ternyata traveling itu gak hanya healing aja ya, Mbak, Nggak tapi hanya kita healing juga bisa aja. menghasilkan duit lagi Iya dari traveling. benar. Bener banget. Jadi tantangan yang Mbak Rintan jalani, tantangan yang Mbak Rintan hadapi itu terkait waktu bisa teratasi dengan manajemen waktu yang baik. Benar. mungkin ya, Mbak. Oke. Menarik nih teman-teman tentang manajemen waktu yang baik. Tapi tentang tantangan tadi tuh ya, Mbak ya. Apa yang sehingga menjadi hal berat yang Mbak Rintan alami sehingga itu menjadi hal yang paling terkesan gitu buat Mbak Rintan selama jadi influencer? Ini kali ya, mungkin kalau kita jadi influencer tuh sebenarnya kan sama ya kayak pebisnis ya. Jadi ya kadang sepi, kadang rame, itu kita harus siap sih. Maksudnya Oh iya benar. walaupun sesepi-sepinya kita harus siap karena itu udah yang kita pilih ya kan. Tapi kalau udah rame, udah deh gaji karyawan startup yang di Jakarta udah kalah gitu loh. Gitu. Jadi kayak ya udah kita harus siap sama pasang dan surutnya kehidupan gitu sih. Ya karena nggak nentu ya Mbak, Nggak maksudnya kan. nentu, benar. Ya, tapi yang didapat juga banyak teman-teman. Makanya Mbak Rintan menekuni di bidang ini. Iya benar. Jadi kalau lagi tinggi nih berarti kita harus saving aja yang banyak gitu. Benar-benar. Jadi perspektif tentang orang tua ya mungkin ya Mbak, ya. Kalau anaknya harus jadi PNS, anaknya harus kerja di korporat, itu sebenarnya boleh. Tapi nggak menutup kemungkinan juga anak-anak ini bisa mendapatkan pundi-pundi duit dari ini selain ya, itu dari gitu. hobinya dari ya Mbak hobinya ya. bener. Bener banget. Tapi kalau kita berbicara tentang perspektif orang ya Mbak ya, kan Mbak Rintan ini SHMH Mbak. Benar. Magister hukum loh teman-teman Mbak Rintan ini, keren banget. Dan Mbak Rintan juga tadi udah sempat singgung kalau Mbak Rintan ini dulu ambisius banget ketika kuliah. Dan sekarang menjadi ibu muda yang produktif, yang berkutik di dunia entertainment yang mungkin nggak sepenuhnya relevan dengan kuliah Mbak Rintan selama itu kan. Mungkin ada nggak sih Mbak Rintan kayak denger apalagi ibu kompleks mungkin ya Mbak ya. Iya. Mbak Rintan ngapain kuliah lama-lama ujung-ujungnya jadi content creator? Apa yang menjadi sering Mbak banget Rintan itu ini kayak meyakinkan mereka kalau gue juga bisa gitu. Content creator juga bisa menghidupi anak, bisa hidup enak gitu Mbak. Sebenarnya aku udah ngelewatin masa-masa itu justru sebelum jadi content creator. Waktu aku jualan itu udah digituin. Maksudnya lu ngapain S2 tapi akhir-akhirnya lu cuman jualan gitu. Jadi kayak emang sehina itu ya? Maksudnya nggak jadi PNS dan pegawai BUMN emang sehina itu gitu. Tapi kayak karena apa ya, kita yang ngerasain sendiri, lama-lama tuh kayak jadi kebal aja sih, kayak jadi kebal. Terus waktu aku jadi content creator ini, aku udah tahu pasti orang-orang pasti akan kayak ngapain lu jadi content creator suka foto-foto gitu kan, pasti itu. Aku udah kayak tahu aja itu pasti itu akan terjadi gitu. Dan sekarang udah di titik kayak gue nggak butuh validasi lagi sih sebenarnya. Kayak yang penting gue yang ngerasain sendiri gitu. Bener sih, itu sebenarnya titik beratnya ketika jadi influencer. Ternyata influencer juga ini ya Mbak ya,
justru semakin banyak dikenal semakin banyak Iya. gosip-gosip yang Iya beredar benar. tentang Iya benar. Barintan. Kalau kata orang sih gini, kalau kalian belum diomongin sama orang, berarti kalian bukan apa-apa. Gitu. Bener banget Jadi kalau teman-teman. kalian dijulitin sama orang berarti kalian udah jadi apa-apa. Nah, Gitu. karena orang-orang di belakang kita merasa ini orang ngapain sih? Iya, Tapi mereka ada bener. di belakang kita gitu ya Mbak ya. Bener-bener. Bener. Menarik sih itu teman-teman. Tapi kita flashback lagi nih Mbak. Udah bicara tentang profesi, tentang sehari-hari menjadi influencer gitu kan Mbak ya. Terus juga Mbak Rintan juga sempat mention kesibukan dulu di kuliah, sempat di KPS juga. Kita kembali ke KPS nih Mbak. Oke. Sekalian promosi KPS. Siap. Apa aja sih Mbak yang didapetin Mbak Rintan dari KPS? Oke, mungkin yang pertama aku dapat kerabat sih ya, kerabat karena itu pengaruh banget untuk kehidupan kita selanjutnya. Bener. Is real banget itu. Jadi waktu kita kan hidup nggak mungkin up terus ya, pasti Iya. ada downnya. Nah di situ tuh kayak kalau kita ada apa-apa itu yang kita butuhkan kan emang support dari teman-teman, nggak cuman support kayak semangat ya, nggak cuman gitu, banyak banget kayak manfaatnya gitu loh. Apa kita dapat saudara baru sih Iya yang sih, pertama bener. itu, karena mereka sih yang bikin kita kuat apapun yang terjadi Iya gitu. bener, itu yang utama ya Mbak ya. Pokoknya terus keep in touch aja sih sama teman-teman itu KPS sampai sekarang gitu. Terus habis itu yang kedua dapat pengalaman yang sangat berharga. Terutama NMCC 2 kali itu ya Iya, Mbak. ada sisi 2 kali gitu. Dan kalah gitu. Maksudnya Oke. kalau menang kan mending ya, ada yang ini. Ternyata justru pengalaman yang kalah itu membuat pengalaman yang lebih berkesan sih menurutku. Karena apa ya? Ternyata kita hidup tuh nggak cuman ngomongin tentang kemenangan aja. Ternyata waktu kita kalah itu ada kok pembelajaran yang bisa kita ambil Justru gitu. malah lebih banyak Justru mungkin malah ya, lebih banyak dan justru menguatkan kita gitu. Gitu sih. Oke. Keren sih. Ini mendorong teman-teman yang mungkin ntar maba mungkin ya Mbak. Iya Maba, ntar mau benar. ikut. Jangan takut kalah gitu. Biarin aja. Namanya hidup juga persaingan ya Iya, kan. benar. Kalah atau menang tuh biasa kok. Bener banget. Apalagi di mungkin KPS sifatnya lebih academically gitu kan ya Mbak. Jadi mungkin banyak lomba-lomba yang mungkin diikutin sama member KPS sehingga itu menjadi member KPS lebih kuat Lebih gitu kuat kan. lagi iya. Karena setiap lomba yang ditempa kan mental kita Iya, ya. bener. Masa cuman lomba gitu doang kalah terus mute enggak dong. Di dunia kerja malah lebih berat, guys. Bener, dunia kerja lebih berat teman-teman. Jadi jangan pantang menyerah Jangan dulu. pantang menyerah dulu. Tapi Mbak Rintan dulu organisasinya fokus di KPS ya? Iya, sebenarnya sih dulu ada banyak ya, ada BEM, Oh, ada iya. ikut ALSA juga. Tapi yang benar-benar aku fokusin cuman BEM sama KPS aja sih. Ini benar-benar berasa keluarga banget ya Mbak di KPS. Tapi sampai sekarang loh Mbak. Sampai sekarang. Iya. Padahal meskipun capek memang ya kalau berorganisasi, tapi ngena banget Iya, KPS tuh. lebih worth it sih daripada pulang kuliah terus pulang kuliah aja gitu ya kan. Selagi masih muda ya Mbak. Iya, bener. Menemukan passion baru mungkin dari KPS. Mungkin kalau misal podcast KPS sekarang kan ada proker podcast. Mungkin kalau aku pribadi dari podcast ini bisa menimbulkan passion. Oh ternyata cocok juga nih jadi podcaster. Iya, bener ya. Next jadi ini bikin konten juga kayak Mbak Rintan tapi versi podcast. Mungkin Iya, bisa kali ya Mbak kayak bisa. gitu. Close the door. Kita open the door. Open the door. Kalau Mbak Rintan dulu sebenarnya dari hal-hal berorganisasi itu apa sih yang sampai sekarang itu berguna banget Mbak, buat Mbak Rintan? Oke, jadi waktu di organisasi tuh kita kan apa ya? Kita kan berhubungan sama orang nih ya, maksudnya. Nah, di situ pasti kita akan mau nggak mau, suka nggak suka, nggak munafik pasti akan timbul suatu masalah ya kan. Oh iya benar. Makanya aku suka banget sama NMCC apa? Karena kita tuh disuruh memecahkan masalah. Nah, itu yang bikin aku apa ya, mentalku jadi kayak sekarang tuh ya karena aku ikut NMCC, karena ikut
organisasi ini sih. Oke. Jadi kayak mentalnya itu udah ketempa Terbentuk. aja, bener. Oh, iya. Apalagi shock culture banget waktu kerja di Surabaya sama kerja di Jakarta, kerja korporat nih ya. Aku iya, dulu iya, pernah di bank di Surabaya tuh pernah di bank. Iya. Menurutku itu udah apa ya, kayak kerja dari jam 7 gitu ya. Lembur sampai jam 9 sampai jam 11 gitu kalau akhir bulan. Ternyata itu nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan di Jakarta. Iya. Mungkin kalau di situ kerjaanku template banget ya, kayak legalnya itu template gitu. Oh, iya, Jadi kayak benar. ya emang harus lebih teliti sih. Cuman oh ternyata kalau yang template tuh nggak seberapa sulit dibandingkan sama yang nggak ada template-nya nih. Justru kita waktu aku di Jakarta, kenapa aku di startup itu? Karena aku pengen coba hal baru gitu. Oh. Jadi di startup itu kita dituntut untuk menciptakan. Jadi benar-benar. kita nggak ada bener-bener waktu, apalagi aku tuh legal pertama startup ini. Jadi startup ini tuh berdiri tahun 2020. Oke. Nah, tapi kan mereka masih kayak ya bisnis Oh, aja, iya. belum ada apa-apanya kan. Benar, Terus habis itu mereka udah jadi PT. Aku daftar lah jadi legal mereka dan aku legal pertama mereka gitu. Terus ya nggak ada template-nya, aku mau bikin perjanjian apa juga nggak ada. Jadi kayak Mulai nah dari itu nol. yang dari nol. Nah itu yang bikin, yang aku bilang itu pertemanan dan kekerabatan tuh pasti akan dibutuhkan itu tadi. Jadi kayak aku kontak-kontak siapa ya temanku yang pasti punya template perjanjian ini gitu. Jadi ntar kita rombak-rombak dikit gitu. Benar banget. Jadi sebenarnya manfaatnya organisasi itu sampai di dunia kerja atau bahkan Iya sampai kapanpun ya, banget. Mbak, ya? Bener. Bahkan dari dalam diri kita aja udah kita bergulat dengan konflik internal dalam Iya, diri. iya, Terus bener. di organisasi kita harus berkonflik juga mungkin dengan teman-teman atau Bener. prokernya gitu ya, Mbak ya. Jadi nggak salah teman-teman berorganisasi Nggak itu. salah banget. Jadi Pilihan yang tepat. Apalagi kalau apa Mbak organisasinya, Mbak? KPS. KPS Jaya. KPS Jaya. Tapi Mbak Rintan mungkin kalau KPS ini sendiri ya Mbak ya, gimana sih Mbak peran KPS itu dalam membentuk masa depan dalam dunia kerja, terutama dari POV-nya Mbak Rintan? Oke. Mungkin kalau fokusnya KPS kan karena lebih sering ke NMCC atau sidang-sidang bener gitu banget, ya. bener banget. Kita jadi ya hafal dan mengerti aja sih tentang persidangan. Terus kayak kita dikasih tahu aja kayak flow sidang tuh kayak gini. Jadi Iya benar. waktu kita kalau kita jadi legal, kita tuh emang harus siap untuk sidang juga gitu di pengadilan gitu kan. Nah dari situ sih kayak kita nggak terlalu bingung aja sih, mungkin kayak apa ya, mungkin kita fresh grade ya gitu, tapi kita nggak nol gitu loh maksudnya. Kayak kita punya start aja gitu. Kalau fresh grade kan mulai dari nol katanya ya kan. Kalau kita tuh kayak ibarat kita udah mulai dari 20 gitu, kayak udah tahu setengahnya gitu loh gitu sih. Soalnya Mbak Rintan ini sudah banyak mencoba banyak ya Mbak ya, udah di bank pernah, di corporate juga pernah, dan sebagai legal jadi sebelum Mbak Rintan ini menekuni di dunia influencer Mbak Rintan udah banyak banget mencicipi dunia kerja lainnya ya Mbak ya, terutama di corporate. Tapi ada nggak sih Mbak hal yang kayak bikin Mbak Rintan yakin banget kalau aku akan tetap jadi influencer? Maksudnya nggak akan tadi Mbak Rintan kan ekspektasinya akan menjadi lawyer nih. Mbak Rintan ada nggak sih kepikiran kayak aku nggak akan jadi lawyer lagi dengan pandangan aku udah terjamin nih di dunia influencer ini? Sebenarnya apa ya, bekal untuk jadi lawyer kan sebenarnya udah ada tuh. Nah, aku nggak tahu nih kedepannya nih bakalan jadi lawyer atau enggak ya kan. Yang penting kita udah punya bekalnya aja sih gitu. Oh iya, jadi pokoknya mempersiapkan aja ya. Cuman sekarang karena aku punya keputusan untuk jadi influencer, ya udah aku jalanin itu gitu. Tapi kan kita harus realistis ya, namanya juga hidup, punya anak gitu. Benar. Makanya kayak kata orang sih apa ya, udah jalan aja dulu, pikirin belakang. Sebenarnya nggak gitu sih menurutku, karena kita bisnis kalau nggak ada pemikirannya matang juga nggak bisa, pasti gagal gitu. Benar banget. Makanya
kita harus siap apapun yang terjadi tuh itu tadi. Penting banget sih kita punya pendidikan tuh karena ya untuk kita sendiri sih. Kayak kan dunia digital ini juga mulainya juga nggak lama-lama banget kan dari tahun sekarang, dan buminya kan baru-baru aja sejak kan. COVID itu sih, Mbak, Sejak sebenarnya. COVID. Iya. Nah kita juga nggak tahu ke depannya. Nanti kalau tiba-tiba Instagram, TikTok gitu-gitu hilang, Oh gimana? iya, bener banget. Iya bener kan? banget. Jadi sekarang emang kerjaan tuh nggak harus di kantor, tapi kita harus punya bekal aja sih. Oke. Jadi kalau emang kita harus punya plan A, plan iya, B, backup plan plan. C, iya. Itu yang diajarin di organisasi. Benar. Itu dulu waktu aku jadi panitia NMCC, itu banyak banget yang kayak out of rundown Rundown, kita, iya, ya. Jadi bener kayak kita harus siap apapun itu gitu. Relate banget sama Relate anak-anak banget, ini iya. ya. Prokeran zaman sekarang ya. Bener. Nggak sesuai rundown. Nggak Jadi harus sesuai. ada plan A, plan B, plan C, plan D ya mungkin Iya, ya, Mbak. waktu NMCC kan juga gitu. Pemain tiba-tiba ada yang mundur, Oh, tiba-tiba ada yang iya. resign, Oh, ya bener kan? banget, Tiba-tiba bener ada yang sakit. Waktu kita mau berangkat ada yang sakit tuh, gimana tuh? Kan Nah. pasti kita harus mikirin gimana ya. Nah di situ tuh dari apa ya, berorganisasi, pikiran kita tuh dilatih untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Itu sih. Bener banget nih. Itu juga penting ya. Maksudnya Penting nggak banget. hanya ketika kita di perkuliahan aja, tapi juga ternyata berdampak juga ketika kita di dunia kerja. Iya gitu ya, benar. Mbak. Dulu sih aku nggak paham kata-kata kakak kelas yang selalu bilang ikut aja organisasi pasti bermanfaat untuk hidup gitu kan. Aku nggak paham itu. Tapi setelah aku kerja, aku lulus dari bangku kuliah, bener banget itu kerasa banget sih Bener banget. Iya. imbasnya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mbak. Tips dan saran bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti jejak Mbak Rintan sebagai influencer dan entrepreneur Waduh. nih. Di tengah gempuran mahasiswa hukum ya harus kerja di bidang hukum, ya jaksa, lawyer, hakim. Tapi Mbak Rintan malah memutuskan untuk jadi influencer dan entrepreneur. Setelah ini ya, setelah mendapatkan pengalaman di sebagai legal ya, Mbak ya. Apa tips dan saran dari Mbak Rintan nih? Apa ya? Sebenarnya di awal tuh nggak enak sih jadi entrepreneur. Kecuali Iya. kamu udah punya modal. Bener sih. Jadi kalau kamu belum punya modal, belum punya skill dan kepercayaan diri, ya udah kerja aja dulu. Oke. Jadi legal kayak jadi apa? Kumpulin modal ya, Mbak. Bener, kumpulin modal dulu. Soalnya kan orang bilang bisnis itu nggak pakai modal, bohong banget, itu bohong banget. Terus ada yang bilang aku merintis bisnis tuh dari nol, bohong. Nggak mungkin. Iya benar-benar. Gitu. Pasti ada permulaan di Iya, sebelumnya pasti ya, dia Mbak ya. punya privilege. Jadi Oh iya benar. kita harus lebih bisa memfilter aja sih omongan orang yang memotivasi itu kayak Iya. jadilah entrepreneur gitu-gitu. Nggak enak jadi entrepreneur awal-awal itu. Tapi sebenarnya kalau di kerja corporate juga sebenarnya awalnya juga nggak enak nggak sih, Mbak? Nggak enak, tapi kamu punya gaji Oh, per iya bulan. sih. Maksudnya kayak ya terbayarkan aja gitu. Ada jaminannya gitu ya, Iya, Mbak? kalau Kerja jadi keras entrepreneur gitu. tuh kamu harus siap di angka 0 dan angka minus tuh harus siap. Nah, gimana Oke. kamu bisa di angka minus kalau maksudnya gini, gimana kamu siap menghadapi angka minus kalau kamu belum punya apa-apa gitu. Kan lebih kasihan lagi gitu. Ya bener. mungkin kalau kamu belum punya anak oke lah Iya. gitu. Makanya saranku sih kalian jangan cepet-cepet sih kayak udah nikmatin aja dulu, nikmatin. Itu nggak akan terulang lagi gitu. Oke, benar. Tapi juga zaman sekarang tuh banyak sih, Mbak, mahasiswa-mahasiswa yang udah mulai sadar kalau entrepreneur sebenarnya penting loh, Mbak. Iya, penting. Kayak Mbak zamannya Mbak Rintan dulu sering gak sih kayak ada funding gitu-gitu, anak-anak jualan Funding es teh? ya, funding. Oh iya, udah Maksudnya rame. rame, cuman kayaknya nggak se-hype sekarang sih. Kayak dulu tuh ya emang kayak kebutuhan organisasi aja gitu. Kalau iya. sekarang kan anak-anak muda sendiri yang kayak menggagas gitu kan. Bener, kayak karena melihat peluang-peluang. Jadi Iya, benar. bahkan mereka ini Mbak, karena mereka berorganisasi juga mungkin ya. Iya. Terus mereka jadi curi start kayak oke, organisasi ini mau jualan ini pre-order ini iya, bulan bener. Mei, aku harus bulan April Iya, gitu. bener. Jadi kayak memicu Memicu semangatnya juga, mereka buat apa? Untuk jualan. berkompetisi Iya, juga buat dalam berkompetisi. jualan gitu. Iya, bener. Keren sih itu, Mbak.
Tapi ada nggak sih closing statement dari Mbak Rinta nih sebelum kita akhiri siniar volume kedua kali ini untuk teman-teman yang mungkin masih bimbang tentang dunia karirnya dan mereka belum menemukan sebenarnya passionnya mereka tuh apa sih Mbak selama ini? Ada nggak closing statement untuk teman-teman yang akan nonton nanti Mbak? Tetaplah bekerja saja sih, tetap bekerja, maksudnya tetap bekerja walaupun kamu sebenarnya nggak ngerti apa-apa, maksudnya wajar kok, kita fresh grade nggak ngerti apa-apa tuh wajar. Jadi Bener. tetaplah kamu berjalan walaupun kamu belum tahu arahnya, nanti itu kamu akan terarahkan sendiri gitu. Oke, benar. Gitu. Jadi jangan berhenti teman-teman kalau Iya, udah jangan jalan. berhenti, sesusah apapun ya, jangan pernah nyerah. Kalau istirahat nggak apa-apa. Iya benar itu penting Gitu. banget. Kalau istirahat sebentar nggak apa-apa ya Mbak. Nggak Tapi apa-apa. kalau di tengah jalan terus kita diem kesalip yang lainnya, Iya. terus mungkin kita juga bisa ketabrak ya Mbak. Iya kalau di jalan benar. kita Jadi diem mending doang. jalannya pelan-pelan aja dulu, nggak apa-apa kalau emang capek gitu ya. Benar. Oke. Mungkin closing statement itu sebagai ini ya Mbak ya, akhir dari Iya. podcast kita di Siniar volume kedua kali ini. Iya. Enggak, kita tadi ngobrolnya Kedua. ternyata, Lama nggak cukup ini? lama ya Mbak ya. Lama ya. Setengah jaman, padahal tapi nggak kerasa Nggak ya Mbak kerasa ya. ya. Soalnya kita ngobrol ngalur ngidul kemana-mana nih Iya, Mbak. bener. Mungkin terima kasih juga untuk Mbak Rintan Iya. sudah berkenan di tengah kesibukannya, di tengah tadi Mbak Rintan mungkin di jalan sambil ngedit video nggak Mbak? Iya benar. Aduh. Ntar habis ini kita akan rilis nggak Mbak di kontennya Mbak Rintan? Wah, boleh. Nah, oke. Terima kasih untuk Mbak Rintan sudah berkenan mengisi tema mengisi podcast dengan tema membedah karir alumni KPS FH Unair dan manfaat berorganisasi dalam menunjang profesionalitas dunia profesi. Ini dari podcast Mbak Rintan ini menunjukkan kalau nggak semua orang harus loh berprofesi di dunia hukum karena banyak hal lain yang bisa dicoba ya Mbak ya. Bener. Oke. Terima kasih Mbak Rintan. Sama-sama. Sampai jumpa Sampai di jumpa. Siniar volume ketiga. Bye. Bye. KPS Jaya.